adalah pelanggaran prinsip-prinsip fundamental terhadap kebebasan akademik. Ya, sebenarnya dari kajian cepat kami itu ada 2 garis besar yang harus dijadikan perhatian serius. Yang pertama terkait dengan dampak Omnibus Law bidang kesehatan yang kemudian mengamini bahwa keran liberalisasi atau kapitalisme di bidang kesehatan itu semakin terbuka gitu ya. Salah satunya adalah dengan hadirnya dokter-dokter asing di Indonesia. Nah, ini menjadi rahasia umum ketika Omnibus Law kesehatan ini, siapapun yang kemudian merintangi itu kemudian akan menghadapi persoalan. Misalkan sekarang IDI ya, katakanlah Ikatan Dokter Indonesia yang demonstrasi menolak ya. Dan terbaru ini adalah Prof. Budi Santoso yang membuat statement sebenarnya di 2 minggu yang lalu terkait dengan penolakan terhadap dokter asing, yang ini kemudian menjadi cikal bakal dari pemberhentian beliau ya dari Dekan FK UNER. Yang kedua, kita melihat ada problem ya di mana pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini Rektor UNER, berpotensi ya melakukan apa yang disebut maladministrasi. Kalau dilihat di PP ya, tentang PTNBH ya, tentang jabatan dekan dan wakil dekan, dia diberhentikan karena beberapa alasan, bisa sakit, karena meninggal, atau melakukan kejahatan atau tindak pidana, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran serius. Nah, apakah Profesor Budi Santoso ini masuk kategori tersebut? Nah, tentu kan kalau dilihat dari rekam jejaknya juga tidak kan. Artinya secara hukum administrasi ini bermasalah. Lebih-lebih ketika kemudian apa yang disampaikan Profesor Budi Santoso ya di publik ya dengan penolakan itu adalah bagian dari diskursus akademik sebagai tanggung jawab beliau sebagai guru besar ya dan sebagai dosen di FK UNER. Ketika kemudian hal tersebut justru berujung kepada pemecatan yang bersangkutan, justru ini adalah bagi Kika adalah pelanggaran prinsip-prinsip fundamental terhadap kebebasan akademik. Padahal Surabaya Principles on Academic Freedom itu diputuskan di Surabaya di Universitas Airlangga, karena UNER sendiri merupakan tempat lokasi dari disahkannya Surabaya Principles yang hari ini sudah di-endorse oleh Seahern, pengajar HAM se-Asia Tenggara, dan bahkan di Komnas HAM itu ada standar norma pengaturan HAM tentang kebebasan berekspresi, di mana ada poin keempat dan poin kelima bahwa insan akademik ya, selama menyampaikan sesuatu itu dengan berintegritas dan bertanggung jawab, dia tidak boleh didisiplinkan, dia tidak boleh disanksi dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di Prof. Budi Santoso. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.